Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia, eh, pada sesi kali ini kita akan belajar eh, memanfaatkan Google Site Education. Kemudian di sesi awal kita akan berbagi bersama terkait dengan pemanfaatan Google Classroom. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk masuk ke dalam Google Classroom itu ada dua langkah. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, silakan buka dulu akun Google Chrome-nya. Nah, kemudian setelah itu kita ketik di sini classroom.google.com. Oke, classroom.google.com. Nah, akan tampil seperti ini permintaan masukkan akun. Nah, kebetulan Bapak Ibu ini akun saya banyak sekali. Nah, kemudian saya hanya tinggal klik gunakan akun yang lain. Ya, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tidak memiliki banyak akun akan tampil langsung seperti ini. Ya. Saya tinggal masukkan misalnya seperti ini, workshop@smkn 2-maj.sca.id. Jadi ini adalah email G Suite Education SMK Negeri 2 Majene. Ya. Kemudian setelah itu kita klik berikutnya. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian klik berikutnya atau next ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Langsung masuk tampilan seperti ini. Mungkin ada, kalau misalnya kosong itu belum ada seperti ini, belum ada belum ada kelas seperti ini. Kalau dia masih belum pernah kita membuat kelas ya. Oke. Cara yang kedua Bapak Ibu sekalian, jadi saya keluar dulu dari sini. Kemudian saya klik keluar atau logout. Oke, cara yang kedua Bapak Ibu, ya misalnya Bapak Ibu masuk ke emailnya dulu, gmail.com. Oke. Karena kebiasaan kita adalah sering mengecek email ya. Kemudian saya masukkan email tadi. Ya, email yang sudah Bapak Ibu miliki semua. Klik berikutnya. Oh, salah ya. Oke. Nah, masukkan passwordnya. Oke, seperti ini Bapak Ibu akan tampil akun kotak masuk kita ya, akun Gmail kita. Nah, kemudian untuk masuk di Classroom, Bapak Ibu tinggal memilih 9 tanda titik ini. Ini ada tertulis aplikasi Google, diklik. Nah, kemudian dalam sini ada Classroom, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan smartphone itu juga bisa tinggal langsung mendownload Classroom di Play Store masing-masing di smartphone-nya. Oke, saya klik Classroom. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Tampil seperti ini. Jadi ada dua langkah untuk masuk ke dalam Classroom. Boleh langsung ketik classroom.google.com di atas sini di Chrome-nya di alamat URL sini, atau bisa juga masuk lewat titik 9 ini yang ada di akun Gmail masing-masing Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut sedikit memberikan penjelasan. Setelah Bapak Ibu login ke sini, ya, biasanya di awal kalau awal pertama kali masuk di Classroom itu ada permintaan penyampaian di sini, pernyataan. Apakah Bapak Ibu sebagai pengajar atau pendidik atau sebagai pelajar atau siswa. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, karena kita seorang pendidik, maka kita pilih pengajar atau guru. Nah, kemudian yang kedua setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, di bagian sebelah kanan atas itu ada tanda tambah. Disinilah tempat kita membuat
kelas atau bergabung dengan kelas yang lain. Nah, kita klik dulu. Nah, gabung ke kelas. Gabung ke kelas itu artinya kalau misalnya ada orang lain atau ada guru yang membuat kelas sehingga kemudian kita ingin bergabung ke dalam kelasnya. Ya, ini digunakan oleh siswa kita untuk bergabung dengan kelas Bapak Ibu sekalian. Ya. Bisa juga Bapak Ibu gunakan kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti kelas belajar di tempat yang lain. Kemudian yang kedua, ada buat kelas. Nah, kalau kita sebagai guru, tentu kita akan bermain di buat kelas ini. Ya. Oke, saya klik buat kelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu silakan diketik nama kelasnya. Ya, misalnya Bapak Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia mengajar di kelas misalnya 10 TKJ 1. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengampu lebih dari satu mata pelajaran, maka bisa kita tambahkan nama mata pelajarannya di belakang. Misalnya apa ya? Administrasi sistem jaringan. Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya mengampu satu mata pelajaran, maka kemudian tidak usah dipasang di belakang-belakang sini. Selanjutnya adalah bagian. Bagian ini bisa kita masukkan tahun pelajaran Bapak Ibu ya. Tahun pelajaran 2020 misalnya. Atau bisa kita pakai tahun pelajaran 2020 2021. Nah, kemudian mata pelajaran misalnya tadi bahasa Indonesia. Nah, ini ruang adalah ruang kelasnya. Bisa dipasang, bisa tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian mata pelajaran dan ruang ini adalah opsional. Tidak wajib diisi. Yang wajib diisi adalah hanya yang paling atas nama kelas. Ya. Nah, ini ruang. Misalnya ruang berapa dia belajarnya siswa kita. Itu boleh dipasang. Bisa juga dengan yang lain. Ya. Misalnya ada bentuk kelompok. Ya. Bisa juga kosong Bapak Ibu. Saya klik buat. Kita tunggu beberapa saat. Nah sekarang sudah terbentuk kelasnya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Ya. Nah, untuk mengganti header ini, Bapak Ibu bisa memilih tema ya, pilih tema sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya saya mau pilih tema ini misalnya, ya, tinggal pilih tema. Nah, di sini ada juga English and History untuk matematika dan sains, ada seni, ada olahraga. Nah, sekarang saya coba misalnya ini ya. Oke, kemudian pilih tema. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu memiliki bukan tema ya, header ya. Memiliki header seperti ini yang sudah dibuat dengan ukuran 800 x 200 ya. 800 pixel x 200 pixel ya. Oke, saya coba tekan. Template yang lain coba ini header ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bisa kita ubah. Oke. Saya klik pilih tema. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi menggantikan. Jadi, kalau di atas ini adalah pilih tema ini adalah sudah disiapkan oleh Google Classroom. Tema-temanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang sebelah bawah ini upload foto adalah kita yang membuat sendiri tema untuk headernya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, di sini ada forum, sini ada tugas kelas, sini anggota, di sini ada nilai ya. Jadi menu ini, tab menu yang di atas ini forum ya. Forum ini adalah tempat bisa tempat berdiskusi, bisa menyampaikan informasi dan seterusnya. Ya, informasi kelas kita. Semacam pengumuman dan yang lain ya. Nah, termasuk juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengirim tugas di sini,
itu nanti akan masuk juga di bagian depan sini, informasi bahwa kita mengirim tugas. Ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebagai forum diskusi, sebagai tempat pengumuman dan seterusnya. Ibaratnya ini adalah beranda ya, beranda buat classroom. Kemudian ini adalah tugas. Nanti Bapak Ibu akan meng-create tugas di sini, baik itu berbentuk materi yang dimasukkan atau tugas-tugas yang lain. Nah, kemudian ini adalah anggota. Nah, di sini ada guru Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu di sini ada tanda tambah. Ini bisa kita menambah pengajar yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu ini menambah guru yang lain masuk ke dalam kelas ini. Misalnya kan menggunakan sistem team teaching. Nah, kemudian untuk siswa kita tinggal mengetikkan nama atau emailnya di sini. Tapi Bapak Ibu supaya tidak berat Bapak Ibu sekalian, cukup Bapak Ibu nanti membagi kode kelas ini. Ini kode kelas ke siswa kita. Tinggal mereka masuk di classroom, kemudian mengklik tadi ada tanda tambah yang sebelah kanan atas itu untuk bergabung di kelas. Nah, tinggal kemudian mereka masukkan kode ini. Bapak Ibu tinggal mengcopy paste di grup WA siswa kita. Nah, kemudian ada menu nilai. Ini adalah nanti menampung semua nilai-nilai siswa kita dari beberapa tugas yang ada. Oke, itu terkait dengan menu yang di bagian atas ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya masuk di bagian pengaturan sini. Ya. Ini tadi adalah deskripsi mata pelajarannya. Ini bisa diganti kembali, diedit ya. Kalau saya mau diedit. Nah, kemudian di sini ada kode kelasnya. Bapak Ibu bisa mereset ya, mereset kode kelas. Kalau misalnya mengganti kode kelasnya boleh. Nah, kemudian forum yang tadi. Di sini yang pertama siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Tidak ada beberapa pilihan. Jadi kalau misalnya siswa dapat memposting dan memberikan komentar, berarti nanti siswa bisa membuat pengumuman atau apa itu ya. Yang jelas bahwa dia bisa memposting di awal. Nah, kemudian yang kedua, siswa hanya dapat berkomentar. Artinya, Bapak Ibu yang memposting, misalnya diskusi ya, tema topik diskusi, kemudian siswa nanti tinggal mengomentari. Nah, kemudian yang ketiga, hanya pengajar yang dapat memposting atau mengomentari. Jadi, siswa hanya melihat saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya supaya nanti Bapak Ibu misalnya ada informasinya yang banyak informasi Bapak Ibu penting itu tidak tenggelam oleh postingan-postingan siswa, maka sebaiknya Bapak Ibu memilih hak siswa hanya dapat memberi komentar. Sehingga nanti untuk judul-judul postingan itu hanya Bapak Ibu yang bisa memasukkan. Siswa tinggal mengomentari dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya tugas kelas di forum. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Maksudnya gini. Pada saat Bapak Ibu menyampaikan tugas, itu nanti di bagian forum akan tampil juga notifikasinya atau pengingatnya ya. Ya. Sembunyikan notifikasi kalau disembunyikan tidak ingin ditampilkan di bagian forum. Kemudian tampilkan lampiran dan detail. Artinya nanti secara keseluruhan itu akan ditampilkan di bagian forum. Jadi kalau saran saya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu cukup tampilkan notifikasi yang dipadatkan saja di bagian depan ya. Tidak perlu sampai lampiran dan secara detail. Nah, nanti mereka mengklik itu langsung muncul secara otomatis detailnya atau tinggal mengklik tugas penugasan itu. Ya. Saya klik. Nah, kemudian berikutnya tampilkan item yang dihapus. Hanya guru yang dapat melihat item ini kalau misalnya diaktifkan Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan item yang dihapus ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian di bagian sini ini adalah Google Meet ya, Google Meet Classroom ini Bapak Ibu bisa bikin ya, buat link Meet sehingga nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita ingin buat pertemuan dengan siswa dalam bentuk tatap muka, tinggal mereka mengklik linknya ya, link yang sudah Bapak Ibu buat ya. Contoh saya klik buat link Meet ya, nanti Bapak Ibu sekalian link ini akan terbentuk dan ini sudah bisa dibagikan ke siswa untuk kemudian bisa bergabung dengan meeting kita ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu di sini ada menyembunyikan dengan mengaktifkan ya, disable dengan enable. Kalau misalnya kita aktifkan maka nanti siswa dapat melihat kode meeting ini di bagian tampilan di bagian depan tadi. Nah, di sini ada aturan penilaian, penghitungan nilai keseluruhan. Pilih sistem penilaian Bapak Ibu sekalian. Di sini adalah bisa kita menampilkan poin total ya atau bobot nilai berdasarkan kategori Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tinggal Bapak Ibu memiliki kebijakan apakah poin totalnya siswa yang akan ditampilkan secara keseluruhan nanti di bagian penilaian atau bobot nilai berdasarkan kategori. Oke.
Hanya kita pakai poin total, berarti nanti akan ditampilkan poin totalnya. Kemudian berikutnya tampilkan nilai keseluruhan pada siswa. Dan nanti akan kelihatan semua nilai ya. Keseluruhan. Nah, bisa juga Bapak Ibu milih bobot nilai berkategori. Bobot nilai ini nanti Bapak Ibu tambah di bagian sini. Ya, tambahkan kategori nilai sesuai dengan bobotnya masing-masing. Ya. Misalnya bobot tugas ya. Misalnya penugasan. Nah, berapa bobotnya Bapak Ibu sekalian? Ya, misalnya 40. Ya. Kemudian tambah lagi misalnya UTS, ujian tengah semester itu misalnya 20. Ya, berarti 40% lagi Bapak Ibu sekalian. Atau kita kasih misalnya 30 ya. Ya 30. Oke. 30. Nah, kemudian ulangan hariannya, ulangan akhir semesternya, US-nya, ujian akhir semester itu misalnya 30 juga. Oke. Nah, pas 100% Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah bobot penilaian. Nah, ini nanti akan otomatis Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan penugasan ini. Nanti akan di bagian penilaian akan dilihat dengan kategori yang Bapak Ibu buat seperti ini. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, saya kira itu untuk pengenalan awal kita terkait dengan bagaimana cara membuat kelas, kemudian kita masuk apa fungsi tab forum ini, tugas kelas, kemudian anggota dan nilai ya. Kemudian kita masuk di bagian pengaturan tadi di sini untuk membuat aturan, misalnya membuat classroomnya, ruang meetnya, kemudian ke penilaian ya, dan kategori penilaian. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, saya kembali ke forum. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk siswa, agar siswa kita bisa kita bergabung dengan kelas kita, nanti Bapak Ibu membagi kode kelas ini ya. Untuk memperbesarnya tinggal klik tampilkan ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini baru, ini kemudian dibagikan ke siswa kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu di bagian sini ada tampil foto di siswa. Jadi kalau misalnya siswa membuka kelas kita, fotonya Bapak Ibu akan tampil di sini. Foto dari mana? Foto yang Bapak Ibu masukkan di bagian sini, sesuai dengan akunnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, karena kebetulan saya hari ini tidak mengganti foto saya, maka nanti foto itu tidak tampil di bagian sini Bapak Ibu di siswa. Tapi kalau misalnya foto saya masukkan di sini, ya misalnya saya klik ya, kemudian kelola, kemudian Bapak Ibu klik ini, foto, ya kan? Tinggal upload fotonya. Ya. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu sekalian di siswa itu nanti akan muncul foto kita di sini, walaupun di sisi guru itu tidak tampil. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu seperti itu modelnya. Ya, nanti akan muncul foto-foto kita di sini bagian depan sini. Ya. Bagian depan sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa juga melihat bagian sini ya. Ini adalah kita sebagai guru ya, akan muncul di sini bagian mengajar, ini akan muncul semua kelas yang kita buat. Terus sebagai pelajar itu juga akan nanti bagian bawah. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mengikuti kelas lain, itu akan nanti juga muncul di bagian sebelah bawah sini, di atasnya setelan ini ya, terkait dengan kelas yang Bapak Ibu ikuti ya. Ini agak panjang ke bawah. Saya kembali ke kelas ya. Nah, demikian saya kira Bapak Ibu sekalian sangat mudah di dalam membuat kelas. Untuk anak didik kita ya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.